tahu sih Bang kalau agresi militer. Tahu. Tahu, tapi kayak lupa. Pernah dengar. Seingat saya ada dua, agresi militer 1 sama agresi militer 2. Kayak kegiatan dari militer gitu, kayak buat catat senjata mungkin atau segala macem, kayak penyerangan gitu. Setahu saya agresi militer itu biasanya penyerangan terhadap di satu negara tapi menggunakan kekuatan yang bersenjata, kurang lebih seperti itu. Pokoknya itu kayak terjadi setelah perang antara perang yang Belanda atau yang dijajah Jepang. Perebutan kekuasaan terhadap Belanda, kalau nggak salah, kayak tahun 45 ke atas tuh kan udah merdeka, tapi Belanda mau menguasain Indonesia lagi. Proklamasi 17 Agustus 1945 menandai kelahiran bangsa Indonesia yang merdeka. Namun, rakyat Indonesia masih harus terus melanjutkan perjuangan pasca kemerdekaan karena Belanda dan sekutu masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia berhasil mengusir pasukan sekutu pada 1946, Indonesia berusaha memperoleh pengakuan kedaulatan melalui serangkaian perundingan dengan Belanda. Namun, perundingan Linggarjati pada 1947 tetap tidak menghentikan Belanda melancarkan agresi militer Belanda I pada Juli 1947. Agresi militer pertama itu baru berakhir setelah gencatan senjata dan ditandatanganinya Persetujuan Renville. Namun, pada 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan agresi militernya yang kedua. Mereka menyerang Yogyakarta yang saat itu berstatus sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Apa yang membuat Belanda terus melancarkan agresi militer ke Indonesia? Jadi pada dasarnya latar belakang agresi militer pertama itu yang terjadi Juli 47 itu. Jadi waktu itu Indonesia dan Belanda memang sudah melaksanakan namanya perjanjian Linggarjati. Nah, pada saat itu setelah perjanjian Linggarjati dianggap bahwa Indonesia atau pihak-pihak Republik banyak yang melanggar perjanjian tersebut oleh Belanda. Itu alasan resminya. Namun seperti yang kita ketahui sekarang bahwa pada saat itu Belanda juga memiliki kepentingan sendiri untuk mengamankan daerah-daerah bekas jajahannya yang produktif untuk mereka, karena Belanda sendiri juga mengalami kesusahan sebetulnya di negara metropolnya, negara induknya, karena seperti yang kita ingat pada saat itu Belanda baru selesai Perang Dunia Kedua dan waktu itu Belanda dijajah oleh Jerman. Dan mereka juga masih berusaha untuk merekonsolidasi ekonominya, dan pada saat itu Belanda punya hampir 120.000 tentara di seluruh Indonesia, dan itu juga kan costly ya, mahal buat mereka. Jadi mereka punya punya pressure, punya tekanan untuk harus melanjutkan atau restore keamanan di daerah-daerah yang produktif buat mereka. Itu pertama. Dan untuk agresi militer kedua itu adalah sebetulnya suatu usaha dari pemerintah Belanda untuk mengakhiri pemerintahan di Indonesia yang dianggapnya tidak legal. Jadi waktu itu operasi militer Belanda waktu di agresi kedua itu targetnya memang kota-kota besar Indonesia. Jadi salah satunya misalnya Yogyakarta. Jadi makanya pada saat Belanda mengcapture atau berhasil masuk ke Jogja, akhirnya mereka bisa menangkap para pemimpin-pemimpin kita. Mereka merasa bahwa setelah kita tangkap pemimpinnya pasti Indonesia akan runtuh sendiri gitu. Dan ini adalah kalau di militer namanya decapitation strike atau dipotong kepalanya, kan seperti itu. Namun seperti yang kita ketahui bahwa ternyata setelah itu tentara melanjutkan gerilya gitu ya, Jerman melanjutkan gerilya dan segala macam, dan juga akhirnya Indonesia juga mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi di Sumatera Barat di bawah Syafruddin Negara, kan, bahwa ternyata perjuangannya Republik masih berlanjut. Perjuangan panjang Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya pada akhirnya berbuah manis. Setelah Indonesia berhasil menunjukkan eksistensi pemerintahan dan kekuatan militernya kepada dunia, Belanda pun mendapat kecaman dari PBB.
mereka tidak bisa lagi mengatakan pemerintahan Republik Indonesia itu tidak sah. Endingnya adalah bahwa tentu menimbulkan reaksi dong. Reaksi dari pihak luar untuk mengecam Belanda melakukan agresinya yang kedua itu. Ini semakin menimbulkan banyaknya kecaman terhadap Belanda. Dan tentu PBB juga tidak mau diam untuk melakukan penghentian daripada konflik senjata ini gitu. Ini yang kemudian Belanda juga Amerika yang waktu itu sudah berada di pihak Indonesia karena apa? Bahwa pada saat itu setelah 45 ini kan juga Perang Dunia Kedua selesai, tetapi ada perang lagi yang disebut dengan Perang Dingin. Ya kan, dimulainya Perang Dingin. Pasca 45 ini kan secara globally kan situasi dunia adalah ada polarisasi antara kubu Barat dan Timur yang diwakili oleh Amerika dan Soviet. Dalam hari ini adalah Amerika ingin membendung komunisme internasional yang dari Rusia itu ke negara-negara lain. Nah, Indonesia di saat sebelum kurang lebih 3 bulan Belanda menyerang agresi militer kedua, kan ada pukulan dari dalam, yaitu pemberontakan PKI Madiun pada 18 September 1948 dan Indonesia berhasil menumpas pemberontakan PKI Madiun itu. Dan ini sejalan situasi kemenangan, situasi Indonesia bisa melumpuhkan komunisme di dalam negerinya. Ini memberikan simpati kepada Amerika yang tujuan daripada Perang Dingin ini adalah membendung kan. Amerika ingin membendung komunisme ke dunia, ya kan. Sedangkan Soviet dengan ideologi komunisme ingin memperluas komunis internasionalismenya atau Komintern kan gitu ya. Jadi karena Amerika sudah mulai bersimpati kepada Indonesia dan juga meminta Belanda untuk meninggalkan Indonesia kan gitu kan. Pada akhirnya ending revolusi kan itu Belanda meninggalkan Indonesia ya. Tentu ini juga tidak terlepas juga dari campur tangan situasi dunia saat itu gitu loh. Dari sekian banyak catatan mengenai agresi militer Belanda 1 dan 2, apakah ada catatan yang sekiranya belum banyak diketahui oleh masyarakat luas? Belanda itu sudah mulai. Jadi mereka banyak mengumpulkan buku harian dan sumber-sumber lain dari prajurit-prajurit Belanda yang dikirim ke Indonesia pada saat agresi militer pertama dan kedua, dan dari situ kita ketahui ternyata banyak ini mereka yang sebenarnya wajib militer. Nah, wajib militer itu kan berarti mereka bukan tentara profesional gitu kan. Mereka yang wajib militer ini banyak juga yang akhirnya ternyata tidak terlalu simpatik lah, let's say. Tidak simpatik dan merasa bahwa ngapain sih kita invade lagi gitu, kita ini koloni kita, dan gitu. Jadi banyak yang tidak setuju juga ternyata di dalam tentara ini Belanda. Keberhasilan Indonesia mempertahankan kedaulatannya bukan hanya berasal dari peran para tentara dan pemerintah. Seluruh rakyat Indonesia turut membantu, berjuang, dan berkorban untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Saya tentu sebagai sejarawan melihat agresi militer pertama dan kedua ya. Kalau dari perspektif kita sebagai orang Indonesia, artinya bahwa pada saat itu memang Indonesia menghadapi common enemy, yaitu Belanda ya. Sehingga rakyat saat itu setelah merdeka tetap bergerak bersatu untuk menghadapi common enemy dan berhasil dengan kekuatan rakyat yang berbagai unsur, tidak mengenal latar belakang, semua bersatu menghadapi Belanda. Ini merupakan capital yang telah diberikan oleh sejarah Indonesia, bahwa menghadapi Belanda pada saat agresi Belanda pertama maupun kedua, ini merupakan satu pembelajaran bagi kita sekarang, bahwa ancaman apapun ketika kita bersatu, Indonesia, rakyat Indonesia ini bersatu berjuang untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia, ini tentu menjadikan satu value terhadap lesson tentang peristiwa sejarah agresi militer pertama dan kedua itu tadi.